Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Di video kali ini kita akan belajar tentang kingdom plantae atau dunia tumbuhan. Nah, pastinya kalian sudah mengenal apa itu kingdom plantae, yang merupakan salah satu organisme eukariotik multiseluler yang mempunyai dinding sel dan juga zat klorofil. Selain itu, secara umum kingdom plantae memiliki ciri-ciri yaitu bersifat autotrof yang bisa membuat makanan sendiri, kemudian terdapat dinding sel yang tersusun dari zat selulosa, kemudian dapat menyimpan cadangan makanan dalam bentuk amilum atau pati, dan juga dapat bereproduksi secara seksual maupun aseksual. Selain itu juga sudah memiliki akar, batang, dan juga daun, serta memiliki pergiliran keturunan dalam siklus hidupnya yang disebut sebagai metagenesis. Nah, kingdom plantae itu dibagi menjadi 3 divisi, yaitu ada Bryophyta atau tumbuhan lumut, ada Pteridophyta atau tumbuhan paku, dan juga Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Nah, kita akan bahas satu persatu, mulai dari apa itu Bryophyta atau tumbuhan lumut. Bryophyta atau tumbuhan lumut tidak mempunyai organ sejati seperti batang, akar, ataupun daun, serta tidak mempunyai pembuluh angkut, xilem, dan phloem. Nah, Bryophyta ini mempunyai suatu rizoid yang kecil yang membuatnya dapat menempel di tanah. Penyerapan air dilakukan secara imbibisi oleh rizoid dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dengan cara difusi. Nah, biasanya tumbuh di daerah yang lembab dan juga teduh. Nah, Bryophyta ini adalah sebuah tumbuhan peralihan antara tumbuhan berkormus atau Cormophyta dengan tumbuhan bertalus atau Talophyta. Disebut tumbuhan peralihan karena ada beberapa tumbuhan yang masih berupa talus atau lembaran seperti lumut hati, tetapi ada juga yang sudah mempunyai struktur tubuh mirip dengan akar, batang, dan daun sejati seperti lumut daun. Nah, tumbuhan lumut ini juga merupakan suatu tumbuhan pelopor atau vegetasi perintis yang tumbuh di suatu tempat sebelum tumbuhan lain itu mampu tumbuh. Untuk ukuran dari tumbuhan lumut umumnya sekitar 1-2 cm, namun ada pula nih yang mencapai sekitar 40 cm. Dan tumbuhan lumut juga mempunyai dua bentuk generasi, yaitu generasi gametofit dan juga generasi sporofit. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana klasifikasi atau pembagian dari tumbuhan lumut. Tahukah kalian jumlah tumbuhan lumut kurang lebih terdapat 18.000 jenis yang tersebar di seluruh dunia dan merupakan kelompok terbesar kedua setelah tumbuhan berbunga. Nah, Indonesia sendiri memiliki keanekaragaman tumbuhan lumut sebanyak 1.500 jenis. Nah, kita nggak mungkin ya mempelajari semua spesies yang ada di tumbuhan lumut, sehingga untuk mempermudah kita harus mempelajari klasifikasinya yang dibagi menjadi 3 kelas. Tumbuhan lumut dibagi menjadi 3 kelas, yaitu ada lumut hati atau Hepaticopsida, ada lumut daun atau Bryopsida, dan juga ada lumut tanduk atau Anthocerotopsida. Yang pertama, kita akan membahas tentang lumut hati atau Hepaticopsida. Lumut hati mencakup kurang lebih 6.000 spesies tumbuhan dan merupakan tumbuhan talus, yaitu yang tidak terdiferensiasi menjadi akar, batang, dan juga daun. Nah, bentuk dari lumut hati itu lembaran, pipih, dan juga berlobus seperti pada hati. Pada umumnya, lumut hati itu tidak berdaun, contohnya pada Marsantia dan juga Lunularia. Kalian bisa lihat gambarnya seperti ini. Namun ada juga lumut hati yang berdaun, misalnya adalah spesies Jungermannia. Selain itu ada juga lumut hati yang tumbuh di permukaan air, misalnya Rhiziocarpus natans. Pada beberapa jenis lumut hati, misalnya Marsantia dan Lunularia, gametofit memiliki struktur khas berbentuk seperti mangkok yang disebut gemai cup atau piala tunas. Nah, gemai cup ini berfungsi sebagai alat reproduksi secara vegetatif karena di dalamnya itu terdapat gemai atau tumbuhan lumut kecil yang apabila terlepas dan terpelanting oleh air hujan akan tumbuh menjadi lumut baru. Nah, kalian bisa lihat ya, gemai cup itu adalah seperti ini, seperti mangkok. Dan selain dengan gemai cup, reproduksi vegetatif lumut hati juga dapat dilakukan dengan cara fragmentasi atau pemutusan sebagian tubuhnya.
Pada umumnya, lumut hati itu berumah 2 seperti pada Marsantia, namun ada pula yang berumah 1. Nah, pada lumut hati yang berumah 2, kita bisa membedakan mana yang betina atau jantannya. Kalian bisa lihat perbedaannya di gambar berikut. Nah, pada gametofit betina nantinya akan membentuk arkegoniofor yang di bagian ujung tangkainya itu nanti akan ada struktur berbentuk cakram atau payung, dan di bawahnya terdapat arkegonium yang akan menghasilkan ovum. Nah, untuk gametofit jantan nantinya akan membentuk anteridiofor yang di bagian ujung tangkainya akan ada struktur berbentuk cawan dengan tepian yang berlekuk namun tidak terlalu dalam, dan juga nanti di bagian atas akan terdapat anteridium yang menghasilkan spermatozoid untuk membuahi ovum. Selanjutnya kita akan membahas tentang Bryopsida atau lumut daun. Bryopsida merupakan lumut sejati yang jumlahnya itu paling banyak dibandingkan dengan spesies yang lain dan menutupi sekitar 3% dari permukaan daratan bumi. Tubuh lumut daun itu berbentuk seperti tumbuhan kecil yang tumbuh tegak dan tingginya itu kurang dari 10 cm, namun ada pula yang mencapai 40 cm. Kalau kita perhatikan lebih teliti lagi, tubuh lumut daun itu merupakan kormus yang memiliki bagian yang menyerupai akar atau disebut sebagai rhizoid, kemudian menyerupai batang dan menyerupai daun. Lumut daun mengalami pergiliran keturunan antara gametofit dengan sporofit. Nah, fase gametofit itu nantinya akan membentuk alat kelamin jantan atau anteridium yang akan menghasilkan spermatozoid, dan juga ada arkegonium yang akan menghasilkan ovum. Nah, lumut daun itu ada yang berumah 1, ada pula yang berumah 2. Nah, apabila terjadi fertilisasi antara ovum dengan sperma, nantinya akan menghasilkan zigot yang kemudian akan tumbuh menjadi fase sporofit. Nah, sporofit ini nantinya akan membentuk sporogonium yang berbentuk variasi ya. Misalnya bentuk bulat, kapsul, ataupun kerucut berparuh. Contoh spesies dari lumut daun misalnya Polytrichum commune, ada Sphagnum squarosum atau lumut gambut, dan juga ada Campylopus. Selanjutnya ada lumut tanduk atau Anthocerotopsida. Nah, lumut tanduk mempunyai gametofit yang mirip dengan gametofit lumut hati. Perbedaannya itu hanya terletak pada sporofitnya. Nah, sporofit pada lumut tanduk itu mempunyai kapsul yang memanjang yang tumbuh seperti tanduk dari gametofitnya. Masing-masing itu mempunyai kloroplas tunggal yang berukuran besar dan lebih besar dari kebanyakan lumut. Contoh spesies dari lumut tanduk misalnya adalah jenis Anthoceros. Nah, pada spesies Anthoceros itu, arkegonium dan anteridium itu melekat pada talus gametofit, dan ciri uniknya yaitu sporofit akan terus berkembang atau tumbuh selama masa hidup gametofit. Selanjutnya kita akan membahas tentang reproduksi tumbuhan lumut. Nah, reproduksi tumbuhan lumut itu dapat terjadi secara vegetatif dan juga generatif. Secara vegetatif terjadi dengan pembentukan spora melalui pembelahan meiosis sel induk spora di dalam sporangium atau kotak spora. Nah, spora itu nanti tumbuh menjadi gametofit. Contohnya tadi yang sudah saya jelaskan pada lumut hati, secara vegetatif atau aseksual itu dapat dilakukan dengan pembentukan gemai cup atau piala tunas dan juga fragmentasi. Nah, untuk reproduksi generatif itu terjadi melalui proses fertilisasi ovum oleh spermatozoid yang menghasilkan zigot. Nah, zigot nantinya akan tumbuh menjadi sporofit. Nah, sporofit ini berumur pendek sekitar 3-6 bulan. Dalam siklus hidupnya, lumut mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis antara generasi gametofit yang berkromosom haploid atau N dengan generasi sporofit yang berkromosom diploid atau 2N. Nah, bentuk gametofit ini lebih sering kita temukan karena gametofit itu lebih dominan dan memiliki masa hidup yang lebih lama daripada bentuk sporofitnya. Berikut adalah metagenesis pada siklus hidup lumut. Nah, kalian bisa lihat di skemanya, saya akan jelaskan satu persatu ya. Mulai dari yang pertama, apabila ada spora yang berkromosom haploid N yang jatuh di tempat yang lembab, kemudian akan berkecambah.
sel-selnya itu akan mengalami atau membelah secara mitosis dan tumbuh menjadi protonema yang haploid. Nah, protonema bisa kalian lihat seperti ini ya gambarnya. Nah, protonema ini nantinya akan tumbuh menjadi gametofit atau tumbuhan lumut jantan dan juga betina yang haploid. Nah, tumbuhan lumut yang sudah dewasa akan membentuk alat kelamin jantan atau antheridium dan juga alat kelamin betina atau archegonium. Perlu diingat ya, antheridium nantinya akan menghasilkan spermatozoid yang berflagel dan juga archegonium akan menghasilkan ovum yang sama-sama berkromosom haploid. Nah, kemudian ovum itu nantinya akan memproduksi zat gula dan protein yang merangsang pergerakan spermatozoid menuju ke ovum. Nah, pergerakan spermatozoid itu disebut sebagai kemotaksis. Selanjutnya, dengan perantara air, terjadilah fertilisasi ovum oleh spermatozoid yang menghasilkan zigot yang berkromosom diploid atau 2N. Nah, zigot ini nantinya akan mengalami pembelahan secara mitosis dan tumbuh menjadi embrio dan kemudian tumbuh lagi menjadi sporofit yang diploid. Sporofit akan membentuk sporogonium yang memiliki kotak spora atau sporangium. Nah, di dalam kotak spora itu terdapat sel induk spora yang bersifat diploid dan akan membelah secara meiosis dan menghasilkan spora-spora yang haploid. Nah, siklus ini kemudian akan terulang kembali. Sehingga dapat disimpulkan untuk tumbuhan lumut, fase yang paling dominan itu adalah fase gametofit yang berupa tumbuhan lumut yang berkromosom haploid atau N. Selanjutnya, apa ya peranan lumut bagi manusia? Walaupun tubuh tumbuhan lumut itu sangat kecil, namun manfaatnya sangat luar biasa bagi manusia dan juga lingkungan. Seperti misalnya Marsantia polymorpha sebagai obat hepatitis dan juga ada sphagnum untuk bahan pembalut dan juga bahan bakar. Nah, selain itu, lumut juga mampu tumbuh dan menutupi areal yang luas sehingga berfungsi untuk menahan erosi, menyerap air dan juga menyediakan sumber air pada saat musim kemarau. Selain itu, karena dapat berfotosintesis, juga dapat menghasilkan oksigen untuk lingkungan kita. Tumbuhan lumut juga dapat dijadikan sebagai obat antiseptik, kemudian dapat mengobati penyakit jantung, mengobati penyakit pneumonia, sebagai antibakteri, dan juga bisa mengobati tekanan darah tinggi dan sebagai obat bius. Sekian video pembahasan kita tentang Bryophyta atau tumbuhan lumut. Next, kita akan membahas tentang Pteridophyta atau tumbuhan paku. Semoga bermanfaat videonya dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.